saya bukan londoireng. Tapi Bapak salah mendirikan URI itu. Kenapa? Karena kita sudah punya undang-undang. Untuk mendirikan universitas itu, sudah ada Permendikbud nomor 17 2014 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Oke. Itu cara mendirikan universitas. Universitas itu didirikan dulu lembaganya. Ini lembaganya belum ada, langsung ditunjuk gubernurnya. Menurut kedua Permendikbud itu, setiap perguruan tinggi itu ada institut, akademi, sekolah tinggi, universitas. Ya. Nah, cara mendirikan itu tetap harus dari bawah. Kalau yang negeri. Dari bawah itu gimana? Bentuk dulu studi kelayaan. Universitas apa? Lalu disebutkan di situ bahwa setiap universitas itu ada, kalau 10 bidang ilmu, itu 6 harus eksak, dari berdasar ilmu sains teknologi, yang 4-nya ilmu sosial. Nah, URI ini apa coba? Fakultasnya apa? Bidang ilmunya apa? Kan itu harus mulai. Itu yang memulai nanti Kemendikbud. Sekarang namanya Saindikti ya. Kemendikti. Yang mulai dari sana tuh ada aturannya. Dibuat studi layak dulu, lalu ditentukan tempatnya di mana, sudah ada tanah 30 hektar bersertifikat, sudah ada gedungnya, sudah ada laboratoriumnya, baru rektornya diangkat. Itu prosedur. Kalau setiap ingat sesuatu lalu, besok mungkin niatnya baik. Saya tahu Pak Prabowo niatnya baik. Mungkin ada orang bilang pada dia, berbisik barangkali, Pak, universitas ini, kita ini tidak karuan nih. Tidak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis. Lalu gimana caranya? Mungkin gitu ya. Ya kita harus punya sebuah, mungkin ya, punya sebuah universitas yang mencetak calon pemimpin. Lalu dibuat kepresnya tanpa ngajak bicara Mendikti, ya, dan Menpan. Mungkin sesudah mendengar ini Mendikti akan mengatakan, saya sudah diajak bicara. Tapi kenapa sampai hari ini nih tidak ngomong bahwa itu salah? Itu karena salah. Pak Prabowo itu orangnya terlalu spontan. Dulu bikin BUP di Amerika itu, berofis juga tanpa diskusi dengan DPR. Bikin ribut di sini. Tanpa izin dengan DPR. Nggak ngomong dengan siapa-siapa, langsung nyumbang gitu. Sampai sekarang nggak jelas juga. Terus gimana tuh pertanggungjawabannya? Kita bernegara, kita nggak curiga. Pasti Pak Prabowo nggak ada korupsinya tentang itu. Tapi siapa tahu yang di bawahnya. Iya kan? Ya, Pak, terlalu spontan itu sebuah sikap, sebuah cara. Tetapi kemudian ada mekanisme memberitahu kan, Pak? Ada menteri, ada menko, ada pejabat di sekitarnya yang memberitahu, Pak, ini udah ada aturannya loh, Pak. Ini nggak boleh dilanggar. Selama bertahun-tahun kita itu kemana nggak ada mekanisme itu? Nggak ada yang mengingatkan yang seperti itu, gitu. Nah, jadi URI ini apa sih? Kita kan katanya untuk mencetak calon pemimpin bangsa, Pak. Calon pemimpin. Lalu kampus-kampus yang lain selama ini kampus yang lain ini pemimpin bangsa nih dari kampus kita loh. Bahwa ada koruptornya lebih banyak yang tidak koruptor. Pemimpin yang universitas itu. Misalnya begini. Saya katakan jumlah koruptor di Indonesia itu adalah 86% berdasar data dari KPK. Saya katakan koruptor 86% itu adalah lulusan perguruan tinggi. 86%. 86% itu lulusan perguruan tinggi. The whole koruptor, semua koruptor di kita itu gitu. Iya. Oke. Sementara jumlah koruptor tuh hanya 1.200. Iya. Kalau 86% berapa? Kira-kira kan hanya 870 atau 900 orang. Iya kan? 900 kan? Sementara lulusan perguruan tinggi itu sekarang udah 18 juta lebih. Kan tidak ada 0,00 sekian. Yang lain lulusan perguruan tinggi itu baik-baik saja. Nah sebaliknya misalnya kalau misalnya Akabri atau Akmil atau Lemhanas gitu. Orang yang lulus Lemhanas itu disiapkan untuk mencetak kader bangsa. Loh, yang korupsi juga banyak dari mereka. Sudah dididik Lemhanas kan? Iya kan? Bupati, gubernur, menteri. Itu kan udah dididik Lemhanas. Kalau itu mau dianggap mencetak pimpinan itu. Jadi tidak bisa sembarangan mengatakan perguruan tinggi ini gagal. Indonesia ini hebat sudah, untuk ke dalam lah kita. Punya ITB, UI, UGM, UNER, UNHAS. Semua udah bagus-bagus mencetak kader bangsa. Bahwa ada 86% dari koruptor itu adalah lulusan perguruan tinggi. 86%. Gini.
Jumlah penjahat di Indonesia 276%. Pak, maaf saya bukan londoyer.